Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan lanjutkan video pembelajaran kita berikutnya, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Mengapa Pancasila yang dipilih oleh The Founding Fathers untuk menjadikan pondasi dari berdirinya NKRI? Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai latar belakang kebudayaan, agama, adat istiadat, dan ras yang berbeda. Sehingga harus dicari sebuah pondasi yang kuat untuk menopang berdirinya NKRI dengan berbagai latar belakang perbedaan yang dimilikinya. Pancasila dianggap hal yang cocok karena dia berasal dari nilai-nilai atau jiwa bangsa Indonesia itu sendiri, bukan berasal dari nilai asing yang diadopsi dan diangkat digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusan Pancasila merupakan suatu proses yang sangat panjang sekali. Sedikit saya singgung kembali berkaitan dengan video pembelajaran sebelumnya mengenai proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila ini berawal dari sebuah lembaga negara buatan Jepang. Karena janji Jepang yang ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dibentuklah dua organisasi buatan Jepang, yaitu BPUPKI dan PPKI, di mana anggotanya orang Indonesia dan fokus mereka bekerja untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Dimulai pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, muncullah pembicaraan gagasan tentang dasar negara yang akan digunakan ketika nanti suatu saat Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh yang mengemukakan gagasannya itu antara lain yaitu ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Masing-masing mereka mengemukakan pendapatnya dan gagasannya tentang azas dan dasar negara Indonesia. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia 9, yaitu panitia perumusan dasar negara yang anggotanya terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, sehingga mereka menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Dengan lahirnya Jakarta Charter atau Piagam Jakarta tadi, menjadi berakhir juga tugas atau masa keberadaan dari BPUPKI itu sendiri, sehingga 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Kemudian setelah BPUPKI dibubarkan, muncullah lembaga atau organisasi buatan Jepang yang namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari apa yang sudah dibicarakan, dirumuskan pada BPUPKI sidang pertama dan kedua, dan pada Piagam Jakarta, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 sidang pertama PPKI menetapkan rumusan akhir Pancasila yang terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi secara yuridis Pancasila itu disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan proses perumusan Pancasila yang sangat panjang tadi, maka The Founding Fathers meyakini bahwa Pancasila itu tepat dan cocok digunakan sebagai dasar negara Indonesia, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ketika dia bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka keberadaannya tidak diakui oleh siapapun. Bahkan dalam proses pembentukan negara, karena dia merupakan dasar dari negara Indonesia, Pancasila ini memegang peranan yang sangat penting. Contohnya dalam konsep bernegara, bahwa Pancasila itu dia berpengaruh terhadap 1. Bentuk negara, 2. Sistem pemerintahan, 3. Tujuan dari sebuah negara. Nah, seperti apa kaitannya bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu menentukan ketiga hal tersebut? Mari kita lihat dan kita buktikan bersama-sama. Kita lihat pada contoh yang pertama, bahwa dasar negara menentukan bentuk negara. Kita lihat bentuk negara Indonesia itu seperti apa.
atau namanya apa? Secara hukum ini terbukti, secara yuridis terbukti bahwa pada pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Maksudnya apa? Mengapa bentuk negara kesatuan dengan bentuk republik yang dipilih oleh para pendiri negara? Mengingat berbagai macam atau keanekaragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai unsur pembentuk NKRI, maka Indonesia itu harus diikat oleh bentuk negara yang kuat agar tidak cenderung kepada disintegrasi. Dari unsur-unsur negara, satu unsur wilayah. Wilayah Indonesia adalah secara letak geografisnya dia merupakan negara kepulauan, archipelago states, sehingga butuh peraturan yang merangkul agar masing-masing daerah di Indonesia itu tidak rentan pada disintegrasi atau perpecahan. Yang kedua, unsur penduduk. Dari setiap wilayah, daerah atau pulau-pulau yang ada di Indonesia itu memiliki kebudayaan yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda, adat istiadat yang berbeda. Sehingga hal ini juga rentan pada disintegrasi. Kalau Indonesia tidak memilih bentuk negara yang bisa merangkul perbedaan ini, maka Indonesia akan rentan disintegrasi. Nah, dua unsur ini menjadi salah satu penyebab mengapa pendiri negara itu memilih untuk menentukan bahwa bentuk negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan hal ini tepat atau sejalan dengan cita-cita Pancasila pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang kedua, sistem pemerintahan. Mengapa sistem Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menentukan sistem pemerintahan seperti apa dan buktinya apa? Secara yuridis terlihat jelas buktinya pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tidak diberikan kepada lembaga negara manapun dan kepada siapapun. Bunyi pasal 2 ini menyatakan bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang sampai dengan saat ini dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila. Nah, sistem pemerintahan demokrasi ini sejalan dengan sila keempat, yaitu tujuan Pancasila pada sila keempat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, yang terakhir tadi, bahwa bentuk negara itu akan menentukan tujuan dari sebuah negara. Seperti apa tujuan negara Indonesia? Apa tujuan negara Indonesia itu? Kalau dia ada di mana letaknya? Buktinya di mana disebutkan tujuan negara Indonesia? Dan buktinya apa bahwa Pancasila itu bisa menentukan tujuan negara yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia atau oleh negara Indonesia? Ternyata kalau kita lihat tujuan negara Indonesia itu secara umum yang dikenal dengan tujuan pembangunan nasional itu tersurat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, silakan dibaca sendiri ya, apa saja tujuannya. Tujuan dari negara Indonesia ini sebagai cita-cita dari Pancasila, tepatnya pada sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bentuk negara menentukan dasar negara itu akan menentukan bentuk negara. Sudah terbukti bahwa Pancasila itu menentukan bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan demokrasi yang dianut, serta tujuan baik ke dalam maupun keluar yang disebutkan di dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Nah, ini mewakili penjelasan tentang Pancasila sebagai dasar negara yang menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara.
Berikutnya kita lihat Pancasila tadi kan dari tadi disebutkan dia adalah dasar negara Indonesia. Di dalam negara itu letaknya dia ada di mana ya? Ternyata kalau kita lihat hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ternyata letak Pancasila sebagai dasar negara itu dia menempati urutan yang paling tinggi. Bisa Anda lihat ya, bisa dibaca dan dilihat pada slide ini, pada piramida ini, bahwa Pancasila itu paling tinggi letaknya. Jadi bukan dikatakan pondasi, jadi dia berletaknya paling bawah. Tidak. Justru dia memiliki letak yang paling tinggi. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan Pancasila. Ketika dia bertentangan dengan Pancasila, maka dia tidak akan bisa tumbuh dan hidup di dalam negara Republik Indonesia. Kalau Anda lihat pada bagian yang warnanya orange ini, yaitu piramid yang paling atas ini, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di sebelah kanannya ada tulisan Stats Fundamental Norm ya. Maksudnya apa? Di sini saya akan jelaskan bahwa Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dalam sistem ketatanegaraan dia paling tinggi kalau dilihat letaknya. Dengan istilah Stat Fundamental Norm ini, dia merupakan pokok-pokok kaidah negara yang mendasar, yang apabila dilakukan perubahan terhadap bagian ini, maka kita sudah melakukan pembubaran terhadap NKRI. Saya analogikan, kalau pondasi sebuah rumah kita bongkar, berarti kita kan sudah membongkar atau merobohkan rumah kita. Demikian juga halnya dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dia adalah pondasi berdirinya negara Indonesia. Pokok-pokok kaidah negara yang mendasar, atau dengan istilah bahasa kerennya itu Stats Fundamental Norm. Ketika kita melakukan perubahan terhadap Pancasila dan pembukaan, maka kita sudah melakukan pembubaran terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa demikian? Kenapa kalau merubah Pancasila atau merubah pembukaan dikatakan merubah negara? Kita lihat di dalam pembukaan itu ada dasar negara kan ya? Nanti Anda baca ya, silakan dibaca sendiri di alinea pertama, kedua, ketiga, keempat. Di dalamnya ada dasar negara, dia menyebutkan satu persatu Pancasila di dalamnya. Terus di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada tujuan negara. Kalau kita sudah merubah tujuan, merubah dasar negara, berarti kita sudah merubah negara itu sendiri. Dia dianalogikan sama seperti akta lahir. Ketika kita merubah nama, jenis kelamin kan di dalam akta lahir, nama orang tua, berarti kita sudah merubah jati diri kita lagi, bukan si A lagi, karena namanya sudah diganti dengan B. Orang tuanya dari B diganti dengan C, berarti Anda bukan A lagi, Anda sudah B karena Anda sudah merubah akta lahir Anda. Demikian juga dengan konsep bernegara, Pancasila dan pembukaan itu sama seperti akta lahir dari sebuah negara. Maka dikatakan dia adalah, kalau dalam istilah ketatanegaraan ya, namanya Stats Fundamental Norm, pokok-pokok kaidah negara yang mendasar. Demikianlah penjelasan singkat untuk materi tentang Pancasila sebagai dasar negara pada video kali ini, dan nanti akan kita lanjutkan di video pembelajaran saya berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa di like and subscribe.